Sebelum lanjut jangan lupa like, subrek channel Mapis Kempis dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dewa Perang. Bab 241. Bangun pabrik baru. Fang Ziqing menatap Ye Junlin dengan mata aneh. Jangan melihatnya. Tidak peduli seberapa bagus penampilanmu. Aku tidak akan menyukaimu. Ye Jun mendekat. Fang Ziqing mencibir. Oke, saya tidak akan membantah Anda. Anda memang bos sebelumnya. Mereka tidak menganggap ini sebagai hal yang sama. Saya pikir Ye Junlin bercanda. Dalam beberapa hari ke depan, karir Li Ziran berada di jalur yang benar, dan sebuah perusahaan baru akan segera didirikan. Fang Ziqing juga terintegrasi penuh ke dalam grup Yunting dan mengajukan rencana pertama, membangun pabrik baru. Meskipun grup Junlin memiliki pabrik sebelumnya, skalanya terlalu kecil. Untuk menggantikan kamar dagang Suzhou Hangzhou, itu harus diperluas. Fang Ziqing menyarankan untuk memilih lokasi baru untuk membangun pabrik medis. Di Yunting Group, Qilin mengacungkan jempol kepada Fang Ziqing. Bos sangat menghargai Anda. Dia mengatakan bahwa metode ini sangat bagus. Selanjutnya, biarkan dia memilih lokasi dan peralatan. Masuk ke produksi. Oke, aku mengerti. Fang Ziqing tampak bersemangat. Itu dipuji setelah semua. Masih bos besar yang misterius. Hah, Ye Junlin. Kamu bilang bos memandang rendah aku. Lihat betapa dia menghargaiku sekarang. Memikirkan hal ini, Fang Ziqing bertanya, Tuan Lu, kapan saya bisa bertemu bos? Qilin tersenyum. Jangan khawatir. Saya akan melihat Anda ketika bos ingin melihat Anda. Fang Ziqing memiliki lebih banyak harapan untuk ini. Dia ingin mengejar bos. Untuk memilih lokasi dan membeli peralatan, Ye Junlin telah melakukan pekerjaannya sendiri akhir-akhir ini. Hanya bertemu dengan Li Ziran di malam hari. Li Ziran penasaran dan bertanya mengapa. Ye Junlin mengatakan bahwa dia telah menemukan pekerjaan. Li Ziran sangat senang. Selama Ye Junlin memotivasi diri sendiri, dia akan puas. Kamar dagang Suzhou Hangzhou juga mengetahui tindakan grup Yunting. Hah, grup Yunting ini masih ingin mendirikan pabrik farmasi baru. Kualifikasi apa yang dia miliki? Saya berjanji bahwa grup Yunting tidak akan dapat membangun situs. Jangan percaya mereka akan menunggu. Bai Qingfeng, salah satu dari 8 direktur kamar dagang Suzhou Hangzhou, langsung mengucapkan kata-kata kejam. Setelah bekerja selama beberapa hari, Yunting Group akhirnya menemukan alamat baru. Dulunya adalah pabrik garmen yang sangat besar, yang telah lama ditinggalkan. Namun, semua aspek skala dan lokasi memenuhi standar pabrik farmasi Yunting Group. Perusahaan telah membayar deposit 50 juta yuan, dan hari ini secara resmi menandatangani kontrak untuk membelinya dengan harga 200 juta yuan. Ye Junlin datang untuk menandatangani kontrak secara langsung. Para eksekutif Yunting Group datang ke sini lebih awal. Ye Junlin dan Qinglong mengikuti. Datang ke kantor. Ada banyak orang di dalamnya. Duduk di kursi adalah pria parubaya dengan gaya rambut Mediterania. Hanya saja pria ini sangat arogan. Bersandar di kursi. Dengan 2 kaki di atas meja. Masih memegang rokok di mulutnya. Tampak menantang. Selusin orang berdiri di belakangnya. Tinggi dan tinggi. Dengan wajah garang. He Tian memperkenalkan. Tuan Ye, izinkan saya memperkenalkan. Ini Dong Dai, pemilik pabrik garmen Sunfa. Setelah mendengar ini, Ye Junlin mengangguk pada Dong Dai. Halo, saya di sini untuk menandatangani kontrak atas nama grup Yunting. Hanya saja Dong Dai menggoyangkan kakinya di atas meja dan merokok untuk dirinya sendiri, mengabaikan Ye Junlin sama sekali. Qinglong tampak tidak senang, dan ketika dia hendak membersihkan, Ye Junlin melambaikan tangannya. Penting untuk menandatangani kontrak. Ye Jun mendekat. Dong Dai mengangkat kepalanya dan melirik Ye Junlin dengan jijik, dan membuang kontrak. Tanda tangani. Ye Junlin mengambil kontrak dan ingin membacanya. Orang di belakang Dong Dai dengan dingin berteriak, apalagi yang harus ditonton. Tanda tangani kontrak dengan cepat. Bersambung. Bab 242. Jual beli yang kuat. Ya, itu semua dinegosiasikan. Tanda tangani saja langsung. Jika Anda tidak khawatir tentang kami, mengapa membayar deposit? Dong Dai mencibir lagi dan lagi. Apakah Anda kuat membeli dan menjual? Ye Junlin bertanya. Dong Dai mencibir dan berkata, mana dari matamu yang bisa mengatakan bahwa saya mencoba untuk membeli dan menjual? Ye Junlin mengabaikannya dan mulai melihat-lihat kontrak. Setelah beberapa saat, wajahnya berubah. Dia bertanya kepada He Tian, berapa harga yang dinegosiasikan kemarin? He Tian menjawab, 200 juta. Deposit 50 juta telah dibayar di muka kemarin. Setelah mendengarkan, Ye Junlin bertanya sambil mencibir. Bos Dong, bukan.
Kemarin, harga yang dinegosiasikan jelas adalah 200 juta. Mengapa kontraknya menjadi 2 miliar? Setelah mendengarkan, semua orang menarik napas. Harga beli telah meningkat 10 kali lipat. Setelah berkonsultasi dengan kontrak, beberapa eksekutif senior Yunting Group juga mengubah wajah mereka. Semua orang bertanya, apa maksudmu, Bos Dong? Mengapa menjadi 2 miliar? Beri aku penjelasan. Dong Dai melirik semua orang dengan jijik. Apa? Katakan yang sebenarnya. 2 miliar adalah harga kemarin. Hari ini telah menjadi 2 miliar. Bos Dong, apakah kamu tidak bermoral? Bisakah kamu merusak kontrak untuk sementara waktu? Ya, kamu melanggar kontrak. Oke. He Tian-Tian adalah beberapa yang populer, kata dengan marah. Dong Dai tersenyum dan berkata, apakah ada orang yang telah menetapkan bahwa saya tidak dapat mengubah harga? Karena sejak tadi malam, total lebih dari selusin perusahaan telah mendekati saya, dan mereka semua ingin membeli pabrik saya. Mereka semua memiliki 3 miliar. Murah bagi saya untuk menjual 2 miliar kepada Anda. Bahkan, fenomena ini sering terlihat dalam bisnis. Banyak bisnis berubah pikiran untuk sementara. Kebanyakan dari mereka menyesali harga yang murah dan ingin memperjuangkan harga yang lebih tinggi. Lain adalah kehancuran lawan. Semua orang memandang Ye Junlin dan bertanya apa maksudnya. Ye Junlin tersenyum. Kalau begitu, kembalikan depositnya kepada kami dan kami tidak akan membelinya. Pabrik semacam ini tidak sulit ditemukan. Ye Junlin tidak akan gantung diri di sini. He Tian-Tian, yang bertanggung jawab atas keuangan, berkata, kalau begitu Bos Dong, tolong beri kami deposit 50 juta, kan? Akibatnya, Dong Dai mendongak dan bertanya dengan bingung, setoran apa? Kenapa saya tidak tahu? He Tian-Tian dengan sabar menjelaskan, kemarin kami merundingkan kerja sama dengan perusahaan Anda dan membayar deposit 50 juta yuan terlebih dahulu. Semua kwitansi ada di sana. Dong Dai berpura-pura bodoh dan tertegun. Apakah ada hal lain? Apa? Kamu tidak mengakuinya? He Tian-Tian gemetar karena marah. Bukannya aku tidak mengakuinya. Itu karena aku tidak tahu apa yang terjadi. Coba lihat. Apakah ada beberapa orang yang berbicara tentang kerja sama denganmu kemarin? Tanya Dong Dai. He Tian-Tian meliriknya. Dan seperti yang diharapkan, tidak ada orang yang membahas kontrak kemarin yang hadir. Kamu ditipu. Pabrik kami sudah lama tutup. Beberapa orang itu adalah pekerja sementara di pabrik kami. Seharusnya mereka mencuri segel perusahaan kami dan menandatangani kontrak prabayar dengan Anda, dan mereka melarikan diri dengan uang Anda. Jika Anda menginginkan uang, Anda menemukan mereka untuk pergi. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Dong Dai mengatakan ini. Semua orang yang hadir tercengang. Pertama, harga kontrak diubah dari 200 juta menjadi 2 miliar. Segera setelah itu, bahkan setoran pun menunggak. Setiap orang telah bekerja selama lebih dari 10 tahun, 20 atau 30 tahun. Ini adalah pertama kalinya saya melihat kecerobohan seperti itu. Kurang ajar. Ye Junlin tertawa. Dia tersenyum dan bertanya, Dong Dai, kan? Jadi kamu tidak berencana untuk membayar kembali 50 juta itu? Bersambung. Bab 243. Lihatlah dengan sombong. Dong Dai meletakkan kakinya, duduk tegak, dan menatap Ye Junlin sambil tertawa. Apa maksudmu, nak? Apa maksudmu dengan tidak mengembalikan uang itu? Uang itu tidak ada di tanganku. Apa yang kamu inginkan dariku? Pelepasan Dong Dai membuat semua orang marah. Jika kamu tidak menandatangani kontrak, pergi saja. Aku tidak menyambutmu di sini. Ayo, lihat. Dong Dai berkata dengan dingin. 10 pria besar di belakangnya melangkah maju, mendorong He Tian-Tian dan yang lainnya. Lebih dari 20 orang masuk dari pintu, dengan tongkat di tangan mereka, dan mereka terlihat tidak ramah pada pandangan pertama. Dong Dai ini dimulai sebagai seorang gangster. Setelah membuat kekayaannya di sebuah pabrik pakaian, ia membesarkan sekelompok preman dan merupakan penguasa lokal yang terkenal. Banyak saingan bisnis dan rekanan tidak sedikit yang dilanggar oleh Dong Dai, bahkan anggota keluarganya harus dihukum. Begitu banyak orang yang takut pada Dong Dai. Artinya, grup Yunting berani bekerja sama dengan Dong Dai, tetapi yang lain tidak berani. Padahal, tanaman ini bernilai hingga 50 juta yuan. Permintaan Dong Dai untuk 200 juta sudah menjadi pembicaraan besar bagi singa. Sekarang harganya lebih dari 20 miliar. Percepat. Kalau tidak, kakimu akan terpotong untukmu. Preman-preman ini mulai mengancam He Tian-Tian dan yang lainnya. Dimanapun para pekerja kerah putih ini melihat pemandangan seperti itu, mereka semua ketakutan. Tapi Ye Junlin dan King Long masih berdiri di lapangan.
Ye Junlin bertanya. Dong Dai memberimu kesempatan. Katakan. Dong Dai berdiri dan mengancam. Anak itu belum keluar, kan? Kamu harus membiarkan aku melepaskan tangan dan kakimu sebelum kamu pergi, kan? Dong Dai melambaikan tangannya dan berteriak, kemari, berikan aku anak ini. Tepat ketika preman di sebelahnya akan melakukan pekerjaan mereka, King Long di sebelah Ye Junlin tiba-tiba mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan menempelkannya ke kepala Dong Dai. Tunggu! Teriak Dong Dai. Perlahan mengangkat tangannya. Tubuhnya gemetar. Keringat dingin beriak. Hampir tidak stabil. Para gangster memandang Dong Dai dengan heran. Bertanya-tanya mengapa mereka berhenti. Ketika mereka melihat pria di tangan King Long dengan jelas, mereka mengerti segalanya. Dan mereka semua berdiri di samping. Tidak berani bertindak gegabah. Dadada. Saat berikutnya, suara langkah cepat di koridor terdengar. Lusinan pria besar dengan warna kulit berbeda bergegas masuk. Ini adalah tentara bayaran yang dipimpin oleh James. Dentur. Preman-preman ini tidak memiliki kekuatan bertarung di depan mereka. Setelah beberapa saat, mereka semua berlutut di tanah. Hidung dan wajah mereka bengkak. Sekarang Dong Dai dan puluhan preman bingung. King Long tersenyum dan berkata, bukankah itu sombong? Ayo, mari kita lihat. Dong Dai sangat ketakutan hingga hampir buang air kecil. Saudaraku, hati-hati, jangan berjabat tangan. Dong Dai mengingatkan. Dia takut King Long akan terbakar, dan dia bersendawa di tempat. Ledakan. Pada saat berikutnya, King Long mengangkat Dong Dai 180 jin dari sisi lain meja dengan satu tangan, dan membantingnya dengan keras ke tanah. Dong Dai menjerit kesakitan. Ye Junlin menginjak kakinya dengan satu kaki, dan Dong Dai menjerit. Baru saja aku melihat kakimu disilangkan sangat tinggi. Tidakkah kamu menginginkannya? Ye Junlin tersenyum. Tidak. Dong Dai terengah-engah kesakitan. Ye Junlin duduk di meja, menyalakan sebatang rokok, menyesap, dan bertanya, apakah Anda mengenali 50 juta? Saya. Dong Dai sedikit ragu. Ye Junlin tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung memasukkan puntung rokok yang terbakar ke mulutnya. Fatih Dong berteriak seperti babi. Aku mengakuinya. Aku mengakuinya. Teriak Dong Dai. Bersambung. Bab 244. Siapa yang membuatmu melakukan ini? Oke, kalau begitu aku bertanya padamu untuk sementara mengubah harga dan kehilangan 50 juta yuan. Siapa yang membuatmu melakukan ini? Ye Junlin bertanya. Dong Dai menggelengkan kepalanya. Tidak, masalah ini adalah pekerjaan saya sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Ye Junlin tersenyum, dan dia melambai kepada James. Saya mendengar bahwa Anda memiliki sistem untuk menginterogasi orang. Beritahu saya. Dimengerti, Tuan Ye. James melangkah maju dan tersenyum pada Dong Dai seperti iblis, menunjukkan gigi putihnya. Jangan khawatir, itu tidak akan sakit. Wow. James dengan santai membuka tas jinjing dengan semua jenis pisau di dalamnya, yang sepertinya merembes. James mengambil pisau boning kecil dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, saya akan menggunakan pisau untuk mencabut kuku jari tangan dan kakinya. Begitu dia mengatakan ini, Dong Dai merasakan ledakan rasa sakit di hatinya. Kemudian, kataku, James baru setengah jalan ketika dia diinterupsi oleh Dong Dai. Saya berkata, Bai King Feng, salah satu dari 8 direktur kamar dagang Suzhou Hangzhou, yang meminta saya melakukan ini. Singkatnya, bagaimanapun caranya, jika saya tidak menjual tempat ini kepada Anda, saya harus untuk menipumu. Dong Dai mengatakan semuanya. Bagus sekali. Kamar dagang Suzhou Hangzhou. Mata Ye Junlin jatuh pada Dong Dai. Bagaimana dengan sekarang? Bisakah kamu menjual tanaman ini kepadaku? James di sebelahnya menatap Dong Dai dan tersenyum. Dong Dai menyeka keringat dingin di dahinya. Beli. Jual ke perusahaanmu seharga 200 juta. Siapa bilang 200 juta? Ye Junlin bertanya. Bukankah begitu? Bukankah itu 200 juta dinegosiasikan? Dong Dai tercengang. Ye Junlin belajar dari nada Dong Dai sebelumnya dan berkata, harga dapat diubah sementara. Sekarang ada puluhan pabrik yang menunggu saya untuk membeli. Dan yang murah semuanya 10 juta. Aku baru saja memeriksanya. Kamu paling berharga 50 juta. Aku akan menggunakan 50 juta untuk membelinya. Tawaran Ye Junlin benar-benar harga hati nurani. Ketika seseorang 30 juta ingin membelinya sebelumnya, Dong Dai tergerak. Saya. Dong Dai benar-benar bingung. Menyesali. Aku terlalu menyesalinya. Jika Anda tidak mendengarkan Bai King Feng, bukankah ini 200 juta won? Pada akhirnya, hanya 50 juta yang diperoleh.
Setelah kontrak ditandatangani, tim konstruksi yang disiapkan oleh Fang Ziqing memasuki pabrik dan melakukan renovasi. Diharapkan renovasi akan selesai dalam waktu 3 hari. Selanjutnya tinggal menunggu peralatan yang dipesan datang. Dong Dai menyesalinya. Tetapi dia juga mendapat 50 juta. Pada hari yang sama, Bai Qingfeng dari kamar dagang Suzhou Hangzhou menelepon. Ada apa denganmu Dong Dai? Kamu menjual pabrik? Atau 50 juta? Apakah kamu keledai bodoh? Setelah Bai Qingfeng berhasil melewatinya, dia memarahi dengan keras. Bai Qingfeng, apa kau ini? Apa kau berani memarahi Lao Su? Sudah kubilang, kau membuat Lao Su sengsara. Lao Su tidak sabar untuk memenggalmu. Setelah Dong Dai selesai memaki, dia menutup telepon. Ini membuat Bai Qingfeng sangat marah sehingga dia hampir menjatuhkan telepon. Ada juga 3 direktur kamar dagang Suzhou Hangzhou lainnya Yu Xingjian, Cao Bingshan dan Hao Wenchang. Mereka juga suram. Kamu harus memikirkan cara untuk mengatur grup Yunting ini. Bai Qingfeng berkata tertekan. Hao Wenchang tersenyum. Saya baru saja menerima berita bahwa Yunting Group telah memesan sejumlah besar peralatan dengan ibu kota provinsi Jinling Tiansheng Medical Equipment Company. Apakah ada cara untuk melakukan trik? Semua orang bertanya. Tentu saja. Karena bos perusahaan peralatan medis Tiansheng adalah teman sekamarku di universitas. Hao Wenchang tersenyum sinis. Bersambung. Bab 245. Instrumen medis. Hao Wenchang langsung menghubungi Pan Wenkui, pemilik peralatan medis Tiansheng. Pan Wenkui menyetujui permintaan teman sekelasnya yang lama. Karena peralatan medis Tiansheng telah menandatangani pesanan dengan Yunting Group, uang telah dibayarkan di muka. Oleh karena itu, Pan Wenkui menunda pengiriman sebanyak mungkin. Setelah beberapa bulan, grup Yunting akan menderita. Lagi pula, menurut ide Ye Junlin dan Fang Ziqing, perangkat medis ini harus siap dalam waktu seminggu. Yah, bukan hanya itu. Kami telah mengambil semua tindakan untuk membuat semua perusahaan peralatan di Suzhou dan Hangzhou dilarang keras menjual peralatan medis ke Yunting Group. Bai Qingfeng saling tersenyum. Kamu masih terlalu muda untuk grup Yunting. Jika kamu membiarkan kamar dagang Suzhou Hangzhou melihatnya, kamu akan berjuang. Beberapa rubah tua tersenyum. Segera, kamar dagang Suzhou Hangzhou mengeluarkan larangan komersial di lingkaran. Tidak banyak perusahaan alat kesehatan. Kali ini semua ditekan. Siapapun yang menjual peralatan ke grup Yunting adalah musuh kamar dagang Suzhou Hangzhou. Tidak ada yang berani mengambil risiko ini. Ye Junlin dan yang lainnya tidak menyadari bahwa masalah akan datang. Bagaimanapun, dia menandatangani pesanan dengan Tiansheng. Di waktu berikutnya, Ye Junlin sibuk mengingat pelayanan lama. Mereka yang dulunya adalah anak buahnya yang cakap, belum berakhir dengan baik sekarang. Kamar dagang Suzhou Hangzhou dan keluarga Xiao Ye telah lama memasukkan mereka ke dalam daftar hitam. Tidak peduli seberapa mampu mereka, mereka tidak dapat menemukan pekerjaan. 27 talenta telah kembali ke perusahaan setelah lebih dari 10 hari perekrutan. Bahkan tim teknis yang dibentuk Ye Junlin secara pribadi pada saat itu telah kembali. Sue Ting adalah siswa berprestasi yang diterima oleh Ye Junlin dari Universitas Farmasi dan seorang jenderal di tim teknis. Dia kembali dan Ye Junlin sangat senang. Sue Ting juga sangat bersemangat. Apakah kamu tahu kemana orang lain pergi? Ye Junlin bertanya. Sue Ting berpikir sejenak dan berkata, Tuan Ye, saya tidak tahu keberadaan kebanyakan orang. Tetapi saya memiliki keberadaan pemimpin tim teknis kami dan 2 wakil pemimpin. 2 wakil pemimpin tim Gao Liseng dan Su Han Kuan telah digali ke dalam kamar dagang Suzhou Hangzhou. Sekarang saya mendengar bahwa kebingungan meningkat. Ye Junlin menghela nafas. Untuk menyeimbangkan para pihak, ketua tim dan 2 wakil ketua tim masing-masing menguasai sepertiga dari teknologi inti. Masuk akal bahwa teknologi inti yang diperoleh kamar dagang Suzhou Hangzhou seharusnya dibocorkan oleh kedua orang ini. Namun, menurut informasi yang ditemukan, kamar dagang Suzhou Hangzhou hampir menguasai semua teknologi inti. Itu berarti pemimpin tim Fu Yuxiang juga membocorkan teknologi inti. Di mana pemimpin tim Fu Yuxiang? Apakah dia juga bergabung dengan kamar dagang Suzhou Hangzhou? Ye Junlin bertanya. Sue Ting menggelengkan kepalanya. Tidak, ketua tim Fu setia. Dan lebih baik mati daripada menyerah. Bahkan jika pihak lain menggoda atau menganiaya, jangan dipindahkan. Bahkan jika kakinya patah, saya masih menahan diri. Sejauh yang saya tahu, Tuan Fu membuka apotek kecil, hampir tidak memenuhi kebutuhan. Istri cantik Kapten Fu tidak akan pernah meninggalkannya. Dia membuka toko obat kecil ini. Ye Junlin bertanya pada Sue Ting tentang lokasinya. Sekitar setengah jam kemudian, saya sampai di apotek yang buka di gang kecil ini.
Ye Junlin membuka pintu dan masuk. Tuan, obat apa yang Anda butuhkan? Seorang pria parubaya terlatih-tatih. Ye Junlin mengenali ini sebagai Fu Yuxiang sekilas. Itu terlalu tua. Jelas lebih dari 30 tahun. Seperti lebih dari 50 tahun. Gaji lama. Ini aku. Ye Jun mendekat. Ah, kamu. Kamu adalah Presiden Ye. Setelah menonton untuk waktu yang lama, Fu Yuxiang akhirnya menyadari bahwa Ye Jun akan datang, dan air mata kegembiraan hampir jatuh. Bersambung. Bab 246. Apakah Anda berani menghadapi saya? Kamu telah menderita selama bertahun-tahun. Ye Junlin melirik kaki Fu Yuxiang. Fu Yuxiang menyeka air matanya. Tidak masalah bagi saya, Presiden Ye. Saya sangat senang melihat Anda. Ye Junlin menepuk pundaknya. Jangan khawatir, Lao Fu. Aku di sini untuk menjemputmu kali ini. Pada saat ini, sebuah suara biadab datang. Mengapa kamu menangis untuk sampah? Apakah kamu menangis karena berkabung untuk orang tuamu yang sudah meninggal? Dengan suara itu, seorang wanita berjalan keluar dari ruang belakang. Wajah dengan riasan tebal dan sepasang mata dingin seperti rubah betina, yang sangat menarik. Wanita berpakaian terbuka dan berpakaian avant-garde. Ditambah dengan tubuh yang montok dan temperamen yang matang. Pasti ada banyak pria yang melihat berjalan di jalan. Ye Junlin melihat sekeliling dan menemukan bahwa wanita itu mengenakan merek terkenal. Pakaiannya Chanel, tasnya LV, dan bahkan sepatunya Ferragamo. Jam tangan yang dikenakan di pergelangan tangan lebih dari 100.000 omega. Sulit membayangkan seorang wanita seperti wanita yang tinggal di apotek sekecil itu. Ye Junlin pernah melihat wanita ini sebelumnya. Wu Meili, istri Fu Yuxiang. Karena kecantikannya, Fu Yuxiang tidak tahu berapa banyak rekan yang iri padanya saat itu. Fu Yuxiang sangat baik kepada istrinya. Semua gaji diserahkan. Saya lebih suka makan mie instan dan roti kukus sendiri, tetapi juga mengajak istri saya makan 10.000 yuan sekaligus. Wu Meili menatap Ye Junlin. Dia tertegun selama beberapa detik. Ye Junlin. Haha, sampah bos tahanan reformasi melalui kerjamu datang menemuimu. Apakah sampah dikumpulkan bersama? Wu Meili terus tertawa. Wajah Fu Yuxiang menjadi hitam. Dia buru-buru berkata, istri berbicara dengan hati-hati. Ini bosku. Fu Yuxiang, apa yang kamu maksud dengan sampah? Kamu berani menghadapiku. Wu Meili marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Fu Yuxiang terkenal takut pada istrinya. Jadi dia segera menundukkan kepalanya. Bersambung. Bab 247. Saya tidak berani lagi. Fu Yuxiang, apakah kamu tidak tahu situasinya sendiri? Aku memberimu semua yang kamu makan, hidup, dan pakai sekarang. Aku bahkan membuka toko ini untukmu. Apakah kamu berani menghadapiku? Tidak. Wu Meili berteriak. Istri, aku salah. Aku tidak akan pernah berani lagi. Fu Yuxiang menunduk untuk mengakui kesalahannya. Ye Junlin patah hati. Ketika Fu Yuxiang cantik, wanita ini memperlakukannya dengan hormat. Sup akan dikirimkan secara langsung pada siang hari. Sekarang Fu Yuxiang turun. Dia diperlakukan seperti ini. Wu Meili melirik Ye Junlin dan mencibir pada Fu Yuxiang. Mengapa saya harus menyebarkan sampah seperti itu kepada Anda? Saat itu, untuk tahanan ini, Anda tidak ingin bekerja dengan orang-orang dengan gaji puluhan juta tahun. Sekarang Anda lihat Gao Liseng dan Suhan. Seperti apa? Keduanya menghasilkan 20 juta setahun. Mengendarai mobil mewah dan tinggal di rumah mewah. Bagaimana denganmu? Tinggal di tempat pembuangan sampah ini. Fu Yuxiang meminta maaf. Istriku semua salahku. Aku sampah. Dan itu tidak ada hubungannya dengan Tuan Ye. Huff. Kalian semua sampah. Pada saat ini, klakson terdengar di luar apotek. Ternyata sejuta Mercedes-Benz diparkir di luar. Berjalan keluar dari mobil. Satu orang. Dengan setelan jas dan sepatu. Adalah elit pusat perbelanjaan. Meili. Kenapa kamu membolos? Aku sudah menunggu lama. Mengikuti suara itu. Pria itu datang ke toko obat. Dia tercengang ketika melihat Ye Junlin. Karena orang ini adalah Gao Liseng, wakil pemimpin salah satu pengkhianat. Bocoran sepertiga dari teknologi inti grup Junlin. Ya, bukankah ini Presiden Ye yang cacat? Kamu akhirnya keluar dari penjara. Kamu bilang tadi, aku akan menjemputmu. Gao Liseng tersenyum. Bersambung. Bab 248. Dengan disabilitas. Dia melirik kaki Fu Yuxiang dan tersenyum. Tuan Ye, Anda cacat. Dan Fu Yuxiang juga cacat. Benar-benar cacat untuk bergabung bersama. Gluk. Benar, lumpuh. Wu Meili terkikik tanpa henti.
Ye Junlin berkata, mengapa mulutmu sangat bau? Gao Liseng tidak puas ketika dia mendengarnya, dan menunjuk ke hidung Ye Junlin dan berkata, Ye Junlin 6 tahun yang lalu kamu mengatakan itu kepadaku dan aku mengenalinya. Tapi sekarang, apa kamu? Kamu berani mengatakan itu kepadaku? Kamu mau mati? Fu Yuxiang meraung tanpa sadar, siapa kamu Gao Liseng? Kamu berani mengatakan itu kepada Presiden Ye? Fu Yuxiang memperlakukan Ye Junlin sebagai dermawannya. Tidak ada yang bisa memfitnahnya. Fu Yuxiang sangat baik. Apakah kamu berani berbicara kembali padaku? Gao Liseng menepuk wajah Fu Yuxiang. Fu Yuxiang mencekik semburan api dan meraung. Ini situs saya. Anda keluar. Anda tidak diterima di sini. Setelah Gao Liseng mendengarkan, dia tersenyum. Mei Li, apakah kamu mendengar itu? Ini tempatnya. Wu Mei Li menamparkan wajah Fu Yuxiang dengan marah. Kamu sangat baik. Ini adalah tempat wanita tuaku. Memiliki hubungan denganmu. Dan beraninya kamu berbicara dengan Li Seng seperti ini. Fu Yuxiang menutupi wajahnya dengan luar biasa. Kamu memukulku untuknya. Ya, aku baru saja mengalahkanmu demi Li Seng. Li Seng adalah pria favoritku. Dengan itu, Wu Mei Li memeluk lengan Gao Liseng dan menekannya dengan penuh kasih sayang. Gao Liseng mengambil keuntungan dari tren dan tidak lupa untuk meraihnya. Ledakan. Melihat adegan ini, Fu Yuxiang disambar petir. Sang istri melemparkan dirinya ke pelukan pria lain di depannya, dan bahkan memukuli dirinya sendiri demi pria lain. Ini adalah penghinaan terbesar bagi seorang pria. Gao Liseng tertawa dan berkata, apakah Fu Yuxiang tahu mengapa aku datang menjemput istrimu? Aku menjemputnya ke hotel untuk membuka kamar. Lihat apa yang ada di tas istrimu. Stoking dan pakaian dalam seksi. Tunjukkan padaku. Gao Liseng mengeluarkan setumpuk stoking dari tas Wu Mei Li. Wu Mei Li mengedipkan mata seperti sutra. Aku benci. Wajah Fu Yuxiang dengan cepat tersumbat. Dan itu akan menjadi ungu. Amarah. Sangat marah. Fu Yuxiang tidak mengatakan apa-apa lagi. Keterampilan tidur istrimu benar-benar bagus. Sudah 6 tahun. Dan aku tidak bisa menghentikannya. Gao Liseng mencium Wu Mei Li. Wu Mei Li terkekeh dan berkata, Li Seng, kamu juga sangat baik. Itu tidak sebanding dengan omong kosong ini. Dia pria yang lembut di tempat tidur. Wu Mei Li memelototi Fu Yuxiang dengan ganas. Gao Liseng bahkan mencibir, Fu Yuxiang, apakah kamu takut berpikir mengapa Wu Mei Li tidak meninggalkanmu? Itu karena teknologi inti di tanganmu belum diperoleh. Kalau tidak, Wu Mei Li akan meninggalkanmu lebih awal. Nilai terbesar limbah Anda, itulah teknologinya. Wu Mei Li berkata dengan jijik, ya, jika bukan karena serangkaian teknik, siapa yang mau menemanimu sampah ini? Mulutmu sangat keras. Kamu belum selesai berbicara selama 6 tahun. Pezina dan pezina mengatakan komentar jahat semacam ini secara langsung. Fu Yuxiang sangat marah sehingga dia hampir mati. Dia akhirnya mengerti. Mengapa Wu Mei Li tidak mengatakan apa-apa selama 6 tahun terakhir? Mengapa Gao Liseng sering mengemudi untuk menjemput istrinya dalam 6 tahun terakhir? Mengapa istri yang tidak bekerja selama 6 tahun terakhir memakai semua merek terkenal dan punya uang untuk dibelanjakan? Ternyata aku hijau. Yang paling penting adalah bahwa magang telah menghijaukan dirinya sendiri. Gao Liseng dan Su Han Kuan masih memakai tangannya. Mereka biasa memanggil mereka guru. Selama bertahun-tahun, Wu Mei Li selalu memukul dan memarahi dirinya sendiri. Tapi dia tidak pernah pergi. Dan Fu Yuxiang sangat tersentuh. Sepertinya ini alasannya sekarang. Sebenarnya, Fu Yuxiang sudah lama meragukannya. Bersambung. Bab 249. Kesempatan untuk lepas landas. Tapi dia terlalu mencintai Wu Mei Li. Lebih bersedia untuk percaya padanya. Ye Junlin juga mengerti mengapa kamar dagang Suzhou Hangzhou bisa mendapatkan hampir semua teknologi inti. Wu Mei Li memadamkannya sedikit. Kalau tidak, karakter Fu Yuxiang tidak akan pernah dikatakan. Gao Liseng memandang Ye Junlin dan mencibir, apa? Apakah kamu mendapatkan pembantu? Biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Ye Junlin juga makanan lunak sekarang. Dia seperti kamu. Kamu semua cacat. Wu Mei Li tampak galak. Karena Fu Yuxiang telah berbicara. Kamu bisa keluar dari sini. Ini tempatku. Gao Liseng memeluk Wu Mei Li lebih erat. Ya, sampah ini tidak berharga sekarang. Fu Yuxiang memberitahumu bahwa aku telah membeli 2 rumah dan 2 mobil untuk gaji yang kamu bayarkan padaku saat itu. Sekarang kamu hanya mencoba memaksa satu. Dan kamu ingin menggangguku. Apakah kamu memenuhi syarat? Wu Mei Li mencibir lagi dan lagi. Gao Liseng tersenyum. Fu Yuxiang, izinkan saya memberitahu Anda rahasia lain. Saya bukan satu-satunya yang hijau.
Banyak orang di kamar dagang Suzhou Hangzhou telah tidur dengan istri Anda dan mengatakan bahwa istri Anda memiliki keterampilan yang baik. Aku bertarung denganmu. Fu Yuxiang bergegas dengan mata merah dan memar di wajahnya. Ledakan. Hanya saja Fu Yuxiang yang merupakan lawan dari Gao Liseng dipukul balik. Ketika Gao Liseng hendak melakukan sesuatu, Ye Junlin meraih pergelangan tangannya. Dengan dorongan ringan oleh Ye Junlin, Gao Liseng mundur beberapa langkah. Idenya adalah memberi Fu Yuxiang pelajaran kepada pezina dan pezina. Jadi dia tidak akan bergerak hari ini. Pada saat ini, Wu Meili membuang semua barang bawaan Fu Yuxiang. Ambil sampah ini darimu. Seberapa jauh kamu bisa pergi? Fu Yuxiang diusir dengan kejam oleh istrinya. Hatinya berdarah. Saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk membiarkan Wu Meili menjalani kehidupan yang baik. Tapi Wu Meili membohongi uangnya sendiri dan pergi. Fu Yuxiang memandang pezina dan pezina pembunuh. Dia sangat marah sehingga tubuhnya gemetar sepanjang waktu. Ye Junlin bertanya kepada Fu Yuxiang, "Lao Fu, apakah kamu ingin menginjak pezina dan pezina ini? Biarkan mereka memandangmu. Menurut saya, apakah Anda ingin pezina itu mengaku di tanah? Memikirkan. Apakah kamu ingin pezina berlutut di depanmu untuk menebus kesalahan? Memikirkan. Jika aku memberimu kesempatan sekarang, apakah kamu menyukainya?" Ye Junlin bertanya. "Saya bersedia." Fu Yuxiang meraung. "Bahkan jika saya melawan kehidupan lama ini, saya harus membuat beberapa prestasi. Saya ingin kedua pelacur ini membayar harganya." Hati Fu Yuxiang dingin, dan hatinya kejam. "Yah, kamu akan menjadi karyawanku mulai sekarang." Ye Jun mendekat. "Hahaha, apakah kamu mendengar Li Seng? Apakah mereka akan membuat kita membayar?" Wu Meili tertawa. Gao Liseng bersandar di depan Mercedes-Benz dan berkata sambil mencibir, "Fu Yuxiang, kamu benar-benar bodoh. Ye Junlin memberimu kesempatan. Dia bukan apa-apa sekarang. Apa yang akan memberimu kesempatan? Ini benar-benar lucu." Wu Meili juga tersenyum dan berkata, "Ya, itu benar-benar mati otak." Ye Junlin, yang cacat setelah dia keluar dari penjara. Apakah menurutmu dia adalah bos dari grup Yunting? Bermimpilah. Fu Yuxiang menatap keduanya dengan mata merah dan berteriak, "Saya percaya Tuan Ye. Dia pasti akan memberi saya kesempatan untuk lepas landas. Kalian dua pelacur akan membayar harganya." "Yah, mari kita tunggu. Itu konyol. Ada orang bodoh seperti itu." Di depan Fu Yuxiang, keduanya masuk ke mobil dan pergi. Bersambung. Bab 250. Aku hanya mengingini uangmu. Menangis. Fu Yuxiang tidak bisa menahannya lagi. Menangis dengan keras. Seorang pria yang mendekati usia parubaya menangis seperti anak kecil. Pezina dan pezina ini terlalu berlebihan. Paksa orang besar seperti ini. Fu Yuxiang meminta maaf. "Tuan Ye, saya minta maaf untuk Anda. Saya hampir memberikan teknologi inti kepada jalang itu. Saya tidak berguna. Saya hanya sia-sia." Ye Junlin tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa untuk pembayaran lama. Saya sudah tahu bahwa kamar dagang Suzhou Hangzhou memiliki semua teknologi inti." Fu Yuxiang sangat pintar. Setelah dia merenung sebentar, dia berkata dengan terkejut, "Tuan Ye, Anda ingin bertarung melawan kamar dagang Suzhou Hangzhou?" "Ya. Tapi Tuan Ye, kamu baru saja keluar dari penjara." Fu Yuxiang juga meragukan apa yang akan dilawan Ye Junlin. Ye Junlin tersenyum dan berkata, "Lao Fu seharusnya tahu tentang perubahan nama grup Junlin menjadi grup Yunting, kan?" Mendengar ini, tubuh Fu Yuxiang bergetar hebat. Mata penuh dengan luar biasa. "Apakah bos Yunting adalah Anda, Presiden Ye?" Set. Rendah hati. Ye Junlin menjentikkan jarinya. "Segera. Sebuah Rolls-Royce Phantom tiba di sini. Pergi. Ikuti aku ke perusahaan sekarang. Gunakan waktu tercepat untuk membentuk tim teknis. Ulangi kejayaan tahun ini. Biarkan wanita jalang itu menyesalinya." Ye Jun mendekat. Fu Yuxiang hanya merasa bersemangat. Dan langsung setuju. "Aku sudah lama menunggu hari ini." Air mata memenuhi mata Fu Yuxiang. Dalam 6 tahun terakhir, ia telah mempelajari dan memperhatikan bidang industri sepanjang waktu, sehingga keterampilan profesionalnya tidak turun sama sekali. Fu Yuxiang mengeluarkan ponselnya dan menelepon Wu Meili. Wu Meili mencibir setelah menghubungkan. "Ada apa? Cacat. Apakah Anda menyesalinya?" Tanya saya. "Katakan. Itu tidak mungkin. Di mata saya, Anda seperti anjing. Anjing itu cacat dan menjauhlah." Fu Yuxiang berkata dengan wajah cemberut dan dengan dingin berkata, "Wu Meili, ini terakhir kalinya aku berbicara denganmu di telepon. Aku akan membuatmu menyesal. Kamu akan berlutut di depanku dan mengaku
Jangan khawatir. Hari ini akan segera datang. Hahaha. Aku benar-benar ingin tertawa. Kamu juga bisa membuatku menyesali kecacatanmu. Terdengar tawa keras dari Wu Meili dan Gao Liseng di ujung telepon. Segera setelah Gao Liseng menekan Wu Meili di bawah tubuhnya, dia tersenyum dan berkata, haruskah kita mengambil gambar hari ini? Lalu kirimkan videonya ke orang cacat untuk ditonton. Yah, kamu benar-benar benci. Mendengar suara di telepon, Fu Yuxiang menjadi sangat marah hingga matanya merah. Ledakan. Retakan. Dia melemparkan telepon ke tanah dengan keras. Malu. Rasa malu terbesar adalah ini. Setelah Fu Yuxiang mengikuti Ye Junlin dan melaporkan di Yunting Group, keduanya berjalan di jalan untuk membahas perkembangan di masa depan. Pada saat ini, Gao Liseng dan Wu Meili mendekati Fu Yuxiang. Keduanya masih mengenakan pakaian yang acak-acakan. Semua orang tahu apa yang baru saja terjadi. Pergi. Cerai. Aku akhirnya menyingkirkan kecacatanmu. Wu Meili mencibir. Saya. Fu Yuxiang ragu-ragu. Setelah 10 tahun perasaan, sangat sulit untuk membuat keputusan untuk sementara waktu. Setelah melihat ini, Gao Liseng mencibir. Mengapa? Saya tidak ingin pergi. Saya masih ingin menjerat dan tidak melepaskan. Wu Meili mendorong Fu Yuxiang. Keluar. Kamu tidak layak untukku sekarang. Kamu tidak menganggapnya serius setelah bertahun-tahun cinta. Fu Yuxiang bertanya dengan wajah dingin. Haha, Fu Yuxiang, kamu masih memiliki wajah untuk berbicara tentang perasaan. Sejujurnya, aku sudah bersamamu selama 10 tahun. Aku hanya mengingini uangmu. Wu Meili menunjukkan sisi kejam seorang wanita. Tepat ketika Fu Yuxiang hendak menyetujui perceraian, Ye Junlin menolaknya. Perceraian. Tidak mungkin. Bersambung.